Jadi saudara pasti mengalami toh. Kenapa anakku yang satu ini gak dapat kerjaan ya? Kenapa yang satu tidak menikah ya? Sampai saudara hilang akal. Kenapa? Saudara jangan mencurigai Tuhan. Dan banyak lagi masalah yang terjadi. Yang saudara lakukan sekarang adalah apapun yang terjadi, aku menemukan engkau. Sehingga masalah-masalah yang kita hadapi tidak menjadi masalah asal kita menemukan Tuhan. Jangan kita mencurigai Tuhan. Lalu kita tidak segenap hati mencintai Dia. Karena ada di sudut hati kita yang terdalam kita berkata, Tuhan, aku kecewa terhadap-Mu. Nggak ngomong, tapi kedalaman hati kita berkata, aku kecewa Tuhan. Aku bingung, aku nggak ngerti kenapa begini. Abraham 1/4 abad menunggu anaknya. Sudah ganti nama lagi, keluar dari Ur Kasdim, tetap tidak punya anak. 24 tahun menuju 25 tahun. Zena. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu Bapa, padamu Bapa, kasih setiamu tiada berubah. Amin. Sekarang sampai selamanya kekal tatamu. Pernah saya cerita kepada saudara, pada waktu masa-masa COVID, masa-masa di mana saya menghadapi pencobaan yang begitu berat, rasanya rubuh loh langit hidup saya, saudara. Anak saya sakit, saya dibully begitu berat. Saya jalan kaki, olahraga pagi. Dan sebenarnya olahraga itu bagi saya merupakan rekreasi. Saya lihat langit yang terbuka. Di dalam keadaan kesesakan itu, suara yang ku dengar di dalam hatiku adalah, aku masih ada di sini, Erastus. Tataku masih ada di sini. Serius. Aku masih ada di sini. Kalau orang lagi terjepit, kecewa, anak saya nyaris hilang, saudara. Lalu saya menghadapi begitu banyak persoalan. Kecut juga hati kita. Di sudut hati kita hampir tidak terdengar. Tapi kalau jujur ada, kita berkata, aku kecewa Tuhan. Mengapa Engkau biarkan ini terjadi? Kurang apa aku terhadap Engkau? Lalu saya dengar suara itu. Aku masih ada di sini. Tahtaku tetap di sini. Tahtamu kekal. Saya sekarang lagu ini. Bapa. Amin. Itu pada hari pagi sampai kekal. Kau tak berubah, Bapa. Kalau kau mencari Tuhan dan rasanya Tuhan sulit ditemukan, kau belum setia.
kau belum bayar, pasti kau akan menemukan Tuhan. Kau memerintah. Amin. Kuasamu atas segalanya. Aku percaya Tuhan, Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku. Oh Lord Jesus, Lord. Himasyana rasa kasih. Kila mama syakis. Haleluya. Saya sama seperti saudara manusia dengan kelemahan, kerapuhan dan kerentanan. Tapi saya belajar mencari Tuhan. Karenanya saya bisa cerita dan engkau bisa mengikuti jejak yang saya lewati. Saya bukan manusia hebat. Kalau saya manusia hebat, engkau tidak bisa mengikuti jalanku karena aku hebat. Engkau tidak hebat. Tapi aku tidak hebat seperti kamu juga tidak hebat. Yang hebat Allah kita. Jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti. Bayar lebih mahal. Kalau engkau sakit, engkau berani bayar berapapun demi kesembuhanmu. Kalau kau punya cita-cita, engkau melakukan apapun demi mencapainya. Kenapa untuk Tuhan kamu tidak lakukan itu? Kenapa untuk Tuhan engkau membatasi? Saya baca kitab Nehemia, saudaraku. Dari jam 1:30 pagi sampai jam 3, selesai. Kenapa banyak orang tidak meratapi Yerusalem? Kenapa? Kenapa banyak orang tidak meratapi Yerusalem waktu itu yang temboknya runtuh dan pintunya terbakar dan mereka dalam keadaan tercela? Tapi Nehemia sebagai penggawa artasasta yang sudah punya tempat yang baik di istana, dia susah hatinya. Dia berduka. Sampai menghadap raja pun masih berduka. Padahal tidak boleh berduka depan raja, bisa dihukum mati. Alkitab mengatakan yang tidak pernah dilakukan orang. Tapi Nehemia tidak bisa menutupi dukanya. Sampai raja berkata, ada apa kamu? Saudara, Nehemia cerita. Singkat cerita, Nehemia mendapatkan fasilitas kembali ke Yerusalem dengan pengawalan, dengan surat-surat kepada bupati-bupati dan tembok Yerusalem dibangun waktu itu. Tetapi persoalan demi persoalan waktu membangun bertubi-tubi, saudaraku. Rasanya bisa putus asa. Sementara orang Yerusalem sendiri banyak yang tidak setia. Anak imam saja menikah dengan orang-orang kafir. Tapi Nehemia setia terus dengan gigih. Akhirnya apa yang terjadi? Kemuliaan Allah dinyatakan, Yerusalem dibangun. Waktu itu temboknya. Tidak mudah. Jangan karena Tuhan menyertai lalu semua mudah. Tidak. Tapi kesetiaanmu akan membuat Allah bisa berjalan bersamamu dan menyatakan pertolongannya. Dan akhir dari pembacaan itu saya berkata, Tuhan, utus aku. Apapun persoalan yang kuhadapi, aku mau hadapi. Aku tahu ini bukan mudah, tapi Tuhan menyertaiku.
Saudara, apapun persoalanmu, tidak akan mudah engkau lewati. Tapi kalau kamu bertekun dengan Tuhan, Elohim Yahweh menyertaimu. Engkau tidak akan dipermalukan, dan buktikan bahwa Allah hidup. Alami Allah yang hidup. Amin. Beri tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri. Immanuel, Tuhan menyertai saudara. Namamu disebut, Kau Tuhanku. Kiranya saudara mendapat kekuatan baru. Allah beserta. Di dalam kita. Beserta. Immanuel, amin. Dimashana holos. Holos masahina takasea. Holos nurhamar tanikosia. Kau Tuhanku. Allah beserta kau. Amin. Amin. Biar musik saja. Tuhan akan membawa saudara ke pinggir-pinggir jurang. Dan rasanya pasti akan jatuh. Tapi tidak akan jatuh. Bangunlah pagi dan berdoalah. Hampiri Tuhan. Carilah Tuhan. Jangan isi waktumu untuk hal yang sia-sia. Pasti kita bisa lewati. Tapi ingat, pesan Tuhan hari ini, malam ini tidak mudah. Tapi pasti bisa kita lewati. Paino shaina kata masaina kata ralason. Haleluya. Amin Tuhan. Mari nyanyikan Immanuel, Immanuel. Haleluya. Diberkatilah saudara, diberkatilah. Saudara diberkati, dilindungi, dijaga, dipelihara Tuhan. Allah beserta. Firman ini Tuhan meteraikan di hati kami, di hati saya juga. Kami mau maksimal mencari Engkau. Seperti orang yang kehilangan akal, tidak wajar hidup, tapi kami memilih ini Bapa. Saya Erastus Sabtono, dengan semua saudara-saudara saya pecinta suara kebenaran,
jemaatmu yang di sini mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Duduk dulu saudaraku.